Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memaparkan hasil tugas dari modul 1.1, yaitu demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Beliau juga dikenal sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Atas jasa-jasa beliau di dunia pendidikan, maka tanggal kelahiran beliau yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini menjadi dasar pijakan bagi seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya di sekolah, bahwa sebagai pendidik harus mampu menjadi penuntun dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan dalam pembelajaran di sekolah yaitu mula-mula mengenali keunikan dan gaya belajar anak-anak, yang kemudian saya jadikan sebagai strategi dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Dengan mengetahui potensi atau kekuatan serta gaya belajar murid, maka pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian dalam upaya penguasaan materi, saya mengajak anak untuk dapat menghubungkan materi yang saya ajarkan dengan kehidupan nyata anak. Alasan penerapan pembelajaran di atas didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak pada dasarnya memiliki kekuatan kodrat yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir anak. Kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Ibarat seorang petani, kita hanya dapat menanam, merawat, menjaga dari segala serangan hama, namun kita tidak dapat merubah padi menjadi jagung. Hasil dari penerapan pembelajaran yang memperhatikan dan mengakomodir keunikan murid adalah munculnya rasa senang dan keterlibatan murid dalam pembelajaran, karena murid merasa disentuh kekuatannya dan dihargai keunikannya. Murid merasa memiliki kelas atau materi tersebut yang akan dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuannya. Dan kita pun sebagai pendidik juga merasakan kebahagiaan dalam menuntun anak-anaknya yang aktif dan kreatif di dalam pembelajarannya. Memang tidaklah semudah yang kita bayangkan membangun kelas yang riuh akan keaktifan belajar murid dan suasana yang riang dalam belajarnya. Pasti akan ada tantangan-tantangan yang kita jumpai di sana. Di antaranya, untuk bisa membuat kelas riuh
dan aktif dalam belajar, kita harus memiliki media-media pembelajaran yang lengkap seperti kertas kartun, lem, solatif, spidol, dan media-media pembelajaran lainnya. Hal ini harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran bersama-sama dengan murid. Komunikasi dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana yang baik agar media pembelajaran yang kita butuhkan dapat kita siapkan dan anggarkan. Itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah penerapan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam penerapan pembelajaran di sekolah yang saya lakukan. Atas segala salah dan kekurangannya, mohon untuk dapat dimaafkan, dan mohon juga masukan yang membangun bagi sempurnanya belajar saya. Atas segala perhatian disampaikan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.